Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudilluhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim ba'da an asta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, ma'asyaral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah menjadi sunatullah yang berlaku di alam bahwa segala sesuatu pasti ada lawannya. Siang ada malam, gelap ada terang, api yang panas ada air yang dingin. Begitu juga dengan kebenaran, lawannya adalah kebatilan. Dan agar kita dapat mengetahui kebenaran seterang siang dan dapat mengetahui kebatilan segelap malam, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita petunjuknya. Allah turunkan Al-Quran agar kita jadikan ia sebagai pedoman. Allah utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing umat manusia di akhir zaman. Namun dengan kebenaran yang Allah turunkan itu, manusia terbagi kepada dua. Ada yang mengambilnya, ada yang mengabaikannya. Allah berfirman, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada mereka petunjuk jalan. Ada di antara mereka yang bersyukur dengan mengambil jalan itu, ada di antara mereka yang malah kufur dengan tidak mengambilnya dan tidak beriman kepadanya. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang mengikuti jalan kebenaran, mereka pasti akan beruntung, dan keberuntungan mereka akan memberikan dampak kepada mereka dengan kebahagiaan yang akan mereka syukuri kelak di akhirat. Sedangkan orang-orang yang tidak mengambil jalan kebenaran ini, mereka pasti akan sial, dan kesialan mereka akan membuat mereka menyesal. Orang-orang yang tidak beriman dengan jalan kebenaran, kaum muslimin, akan menyesal pertama sekali nanti ketika datang sakaratul maut. Mereka sangka hidup ini akan panjang. Mereka pikir apa yang mereka kumpulkan akan menjadikan mereka abadi, ternyata tidak. Datang sakaratul maut menjadi bukti nyata pemisah antara mereka dari kehidupan dunia yang fana ini. Belum lagi penyesalan mereka akan bertambah ketika mereka berada di alam barzakh, yang notabene-nya alam barzakh ini lebih panjang daripada kehidupan mereka di dunia. Maka bayangkan oleh kita, mereka yang hidup 50 tahun umurnya tapi meninggal 100 tahun yang lalu, berarti mereka telah menghabiskan 2 kali lipat daripada umur di dunia. Lantas bagaimana lagi dengan mereka yang meninggalnya ribuan tahun yang lalu, kaum muslimin, dan masihlah panjang berada di alam barzakh hingga datang hari kebangkitan. Penyesalan akan lebih bertambah bagi orang-orang yang tidak beriman di saat mereka dibangkitkan di yaumil ba'ats, hari kebangkitan. Di saat itu baru mereka sadar bahwa ternyata ada hari hisab, ada hari di mana mereka akan mempertanggungjawabkan semua amal yang pernah mereka lakukan dahulu di dunia. Ditambah lagi penyesalan ketika Allah membagikan buku amal. Mereka berkata, "Ma li hadza kitab
Buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku ini tidak meninggalkan sedikit pun dari perbuatan besar ataupun perbuatan kecil kecuali semua tertulis secara detail. Belum lagi ketika mereka nanti melihat hari hisab, yang pertama sekali akan dihisab hewan-hewan. Hewan-hewan ini akan dikisos oleh Allah. Apabila hewan bertanduk, kemudian menanduk hewan yang tidak punya tanduk, maka akan dikisos sebaliknya. Setelah semua hewan dikisos oleh Allah, Allah berfirman, kunu turaba, jadilah kalian semuanya tanah. Jadilah tanah. Lantas orang-orang kafir kala itu berkata, ya laitani kuntu turaba, andai kata aku menjadi tanah seperti hewan-hewan ini. Mereka tidak merasakan pedihnya neraka. Mereka hanya dihisab, mereka dikisos, maka selesai perkara hewan. Tapi beda dengan manusia dan jin. Mereka harus mempertanggungjawabkan apapun yang pernah mereka lakukan di dunia. Dan pada akhirnya orang-orang yang tak beriman akan diseret ke lubang neraka yang menyala-nyala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, labithina fiha ahqaba. Mereka akan berada di dalam neraka itu sepanjang zaman. Lama waktunya mereka disiksa di dalam api neraka. Panas api neraka, berbagai siksaan yang mereka derita. Dan tidak pernah ada rehat sedikit pun dari siksaan. Lantas muncullah harapan-harapan dari penduduk neraka kelak. Harapan yang pada ujung-ujungnya juga tidak akan pernah terwujudkan. Tetapi apalah daya, mungkin hanya itu yang bisa mereka lakukan. Muncul harapan. Padahal mereka sudah divonis berada di dalam neraka, bahkan sudah kering dan sudah gosong dengan api neraka. Harapan pertama kaum muslimin yang muncul dari penghuni neraka, mereka tujukan kepada Allah yang maha pengasih dan maha lembut kepada hambanya. Harapan penghuni neraka ini mereka mintakan kepada Allah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 106. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah dikalahkan dahulu oleh nafsu kami, oleh syahwat kami, oleh kezaliman kami. Wa kunna qauman dhallin, dan sungguh kami dahulu di dunia termasuk orang-orang yang sesat ya Allah. Nah, hari ini mereka baru mengakui dengan alasan klasik kaum muslimin. Alasan mereka bahwa ya Allah, kami dikuasai oleh kejahatan kami ya Allah. Lantas coba lihat apa jawaban Allah. Sebelum Allah menjawab, mereka menambah sebuah permintaan kepada Allah. Mereka berkata, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Keluarkan kami sebentar saja ke dunia. Dan kalaulah kami kembali lagi kufur kepada Engkau ya Allah, maka sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Mereka minta diberi kesempatan, padahal sudah diberi kesempatan oleh Allah. Hari ini mereka mencoba bernegosiasi dengan Allah yang maha lembut. Baru kenal Allah ketika mereka sudah berada di dalam neraka. Lantas apa jawaban Allah kepada mereka? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Hai penduduk neraka, tinggallah kalian di dalam neraka secara hina. Wa la tukallimun, dan jangan sekali-sekali kalian berbicara denganku. Hari ini kaum muslimin, hari di mana penghuni neraka berada di dalam neraka, mereka sok kenal dengan Allah. Mereka mulai memanggil Rabbana, ya Tuhan kami. Kenapa dahulu di dunia enggak panggil seperti itu? Kenapa ketika sudah masuk neraka baru kenal Allah? Sedangkan ketika hidup di dunia sok enggak mengenal Allah. Maka hari ini pun Allah melupakan kepada mereka. Qala khsa'u fiha, tinggal kalian di dalamnya secara hina. Wala tukallimun, dan jangan kalian berbicara denganku. Allah tak mau berbicara dengan orang-orang yang menjadi penghuni neraka ini, karena mereka dahulu di dunia melupakan Allah. Maka hari ini pun Allah balas dengan melupakan mereka kaum muslimin. Ini harapan pertama tak terwujud. Maka mereka mulai melirik kiri kanan. Barangkali ada yang bisa membantu mereka dari siksaan api neraka yang sangat panas ini. Mereka mulai memiliki harapan kedua, yang mereka tujukan kepada para malaikat-malaikat yang bertugas menyiksa. Para malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah berada di dalam neraka untuk menyiksa penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir 49 menyebutkan, wa qala alladziina fin nar
berkata penghuni-penghuni neraka, li khazanati jahannam, mereka katakan kepada para malaikat yang menjaga neraka, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adab. Hai para malaikat Allah, tolong minta kepada Allah satu hal saja, agar satu hari ini kami diringankan dari siksa api neraka. Hai para malaikat. Kaum muslimin, perhatikan kaum muslimin, penghuni neraka ini tidak minta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya meminta diringankan, bukan diberikan dari azab, bukan diberhentikan satu hari, tapi diringankan. Katakanlah azabnya dari angka 1 hingga 10, mereka minta hari ini sampai 9 saja azabnya. Jangan sampai level 10, diringankan, dan itu enggak lama, 1 hari saja. Sungguh azab ini tak sanggup, wahai para malaikat. Tolong minta kepada Allah. Bukankah Allah maha lembut? Tapi Allah tak mau berbicara kepada kami. Mungkin kalian para malaikat lebih berhak berbicara dengan Allah. Tolong minta supaya hari ini diringankan saja 1 hari. Lantas apa jawaban para malaikat? Dengan nada mengejek, para malaikat menjawab, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Hai penghuni neraka, bukankah dahulu di dunia sudah datang rasul-rasul membawa bukti yang nyata kepada kalian? Qalu bala. Mereka mengatakan, betul hai malaikat, benar, telah datang dahulu di dunia orang-orang yang menyampaikan kebenaran, para rasul. Kemudian apa kata malaikat? Qalu fad'u. Kalau begitu, minta sendiri kalian kepada Allah. Untuk apa kalian meminta kami sebagai perantara kepada Allah? Minta sendiri kalian kepada Allah. Toh bukti-bukti yang nyata sudah datang kepada kalian, kesempatan telah diberikan. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah permintaan doa-doa orang kafir kecuali kesia-siaan belaka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kepada Allah, Allah tak mau bercakap. Kepada malaikat, malaikat malah menyuruh mereka meminta sendiri kepada Allah. Maka lantas muncullah harapan ketiga dari penghuni neraka ini, yang mana harapan ini mereka tujukan kepada komandannya malaikat yang menjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Allah abadikan harapan mereka dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Berkata penghuni neraka, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Wahai malaikat Malik, tolong minta kepada Allah agar Allah mematikan kami saja. Hai malaikat Malik, engkau kan komandannya malaikat di neraka. Engkau memiliki martabat, engkau yang terhebat di sisi Allah dari segi seluruh para malaikat yang menghuni neraka ini. Maka tolong, mungkin perkataanmu bisa diterima oleh Allah. Tolong minta, tolong sampaikan pesan kami kepada Allah, liyaqdi alaina rabbuk, agar hari ini kami dimatikan saja. Kami tak sanggup lagi dengan siksaan ini, wahai malaikat Malik. Coba perhatikan betapa putus asanya para penghuni neraka kaum muslimin, hingga mereka meminta, kalau bisa wahai malaikat Malik, hari ini kami dimatikan saja. Lantas apa jawaban malaikat Malik kepada mereka? Qala innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan terus berada di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada mati-mati lagi kaum muslimin. Tidak akan ada lagi mati-mati setelah itu. Mereka hanya akan merasakan azab. Dan tidak pernah bertambah hari demi hari, kecuali bertambahnya azab kepada mereka kaum muslimin. Hilang sudah 3 harapan pertama. Kepada Allah, Allah tak mau berbicara. Kepada para malaikat, malaikat malah menyuruh mereka meminta sendiri. Kepada malaikat Malik malah balik bertanya dan bahkan balik mengecam. Kata malaikat Malik, laqad ji'nakum bil haqq. Sungguh kami telah datang kepadamu di dunia dengan kebenaran, walakin aktsarukum lil haqqi karihun. Tetapi kalian terhadap kebenaran itu malah benci. Diajak kebenaran malah benci, malah sombong, malah enggak mau ikut. Merasa diri lebih hebat daripada kebenaran yang disampaikan. Maka hari ini makithun, kata malaikat Malik, kalian akan terus berada di dalam neraka selama-lamanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum selesai dengan 3 harapan para penghuni neraka. Para penghuni neraka mulai muncul harapan keempat, dan harapan keempat akan menjadi harapan terakhir mereka. Apakah harapan keempat ini akan terwujud?
atau harapan keempat ini juga sama seperti 3 harapan sebelumnya kaum muslimin. Harapan yang keempat, mereka mulai melirik kepada penghuni-penghuni surga. Yang boleh jadi di antara penghuni surga itu ada anak-anak mereka. Yang boleh jadi di antara penghuni surga itu ada istri mereka. Yang boleh jadi di antara penghuni surga itu ada ayah dan ibu mereka kaum muslimin. Mereka mulai melihat ke penghuni surga, enak sekali tempat kalian, nyaman sekali tempat kalian. Dan Allah abadikan apa harapan mereka kepada penghuni surga dalam Quran surah Al-A'raf ayat 50. Wanada ashabun nar ashabal jannah. Dan penghuni-penghuni neraka memanggil-manggil penghuni-penghuni surga. An afidhu alaina minal ma'. Wahai penghuni surga, wahai anakku, wahai istriku, wahai ibuku, wahai ayahku, afidhu alaina minal ma'. Berikan sedikit air minum. Kami kehausan. Tidak ada air minum yang bisa kami minum di sini kecuali hamiman wa ghassaqa, yaitu air yang panas mendidih ataupun air darah dan nanah. Tolong nak, berikan air minum untuk ayahmu ini. Tolong nak, tolong istriku, berikan sedikit air minum saja. Bukan air jus, bukan air yang enak pun. Yang penting air minum, kami kehausan. Tolong ibu, anak, ina, ama, tolong berikan air minum kepada kami. Lantas juga mereka meminta bukan hanya air minum, au mimma razaqakumullah, atau apapun rizkilah. Tak perlu yang enak-enak sekali, yang penting apapun rezeki dari surga tolonglah berikan kepada kami. Kami sungguh memerlukannya wahai anakku, wahai istriku, wahai ibu dan ayahku. Tapi apa jawaban penghuni surga kepada penghuni neraka? Dijawab langsung oleh penghuni surga kepada penghuni neraka. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka berkata, sesungguhnya Allah hari ini telah mengharamkan keduanya, baik air minum yang kalian minta atau apapun rezeki yang Allah berikan kepada kami, Allah haramkan keduanya kepada orang-orang yang kafir. Jawaban telak yang boleh jadi dilontarkan oleh keluarga kita sendiri yang selamat mereka berada di surga, tapi kita tak selamat berada di neraka kaum muslimin wal iyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab penghuni neraka ini sampai betul-betul menyesal terperosok di dalam lubang neraka ini kaum muslimin? Allah sebutkan sebabnya yang sangat penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita masuk dalam sebab ini kaum muslimin. Sebabnya Allah bahkan sampaikan di ayat 51 dari Quran surah Al-A'raf, sambungan ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba." Penghuni neraka ini mereka menjadikan agama dahulu, mereka menjadikan agamanya dahulu ketika di dunia sebagai senda gurau dan permainan semata. Gak perlu kita berbicara tafsir panjang-panjang kaum muslimin. Jelas sekali maksud agama ini, maksud adalah mereka boleh jadi umat Islam, tetapi mereka menjadikan agama ini permainan dan senda gurau, gak serius beragama. Islam hanya dijadikan sebagai pengisi kolom KTP saja. Islam hanya dijadikan sebagai pengisi biodata kependudukan saja. Islam hanya namanya saja, nama seorang muslim. Tapi ketika untuk masalah ibadah mereka tidak paham. Tidak bisa baca Quran, mereka tidak merasa keberatan, tidak merasa beban. Kesehariannya tidak menunaikan perintah Islam. Perintah Allah untuk solat mereka abaikan. Setiap kali perintah untuk solat, lebih besar kebun, lebih besar toko, lebih besar kantor daripada Allahu Akbar. Yang seperti inilah mereka yang menjadikan agama sebagai permainan. Yang lebih parah lagi sebagai manusia, ada yang bahkan menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan dunia, alat untuk mendapatkan sokongan, seakan-akan ahli agama sekali, tetapi tujuan hatinya untuk mendapatkan pundi-pundi dunia kaum muslimin. Dunia telah menipu mereka. Mereka jadikan agama ini hanya senda gurau dan permainan. Istri tak berjilbab keluar rumah dia biasa saja. Anak sudah besar tapi tak pandai baca Quran pun ayahnya biasa saja. Si ayah tak bisa baca Quran pun kadang juga merasa biasa saja, tenang-tenang saja, karena saking sibuknya dia dengan dunia.
Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Dunia telah mengambil dirinya sehingga akhirat menjadi kecil di hadapannya. Kaum muslimin, hari ini kita lihat dunia kenyataan, akhirat cerita. Esok hari kita akan lihat ternyata akhirat kenyataan dan dunia tinggallah cerita. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, falyawma nansahum, kata Allah, hari ini yaitu di akhirat nanti, penghuni neraka ini yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau, tidak serius beragama, mereka akan dilupakan oleh Allah. Falyawma nansahum, hari ini kami lupakan mereka, kama nasu liqa'a yaumihim hadza, sebagaimana mereka melupakan pertemuan hari ini dengan kami. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan berkaitan dengan ayat-ayat yang mereka ingkari. Kaum muslimin, introspeksi lagi diri kita hari ini. Sesimpel doa masuk masjid, sudahkah kita hafal? Sesimpel doa masuk masjid saja, enggak perlu kita berbicara yang panjang-panjang, enggak perlu kita mengangkat khilafiyah. Cukup masuk masjid ada doanya kaum muslimin, ada adabnya. Apakah itu sudah kita tahu, sudah kita praktekkan? Kalau belum tahu, berarti agama ini betul-betul masih awam sekali pada diri kita kaum muslimin. Padahal itu sangat simpel. Sesimpel doa naik kendaraan, apakah kita sudah sering mempraktekkannya? Semudah kita mengucapkan zikir subhanallah tanjakan, Allahu akbar tanjakan, subhanallah turunan, apakah kita sudah mempraktekkannya kaum muslimin? Sesimpel itu. Belum berbicara yang lebih luas, itu pun kadang kita tidak mengerti. Sebabnya karena dunia kaum muslimin, tidak lain dunia mengambil kita hari ini. Dunia kita jadikan di hati, bukan di kantong. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak menginginkan perjumpaan dengan kami. Makna tidak menginginkan perjumpaan dengan kami, mereka ditipu oleh dunia, merasa dunia ini mengabadikan dirinya sehingga benci dengan kematian. Benci dengan kematian, dianggap kematian itu akan memutuskan segala nikmat dunianya. Dia benci dengan kematian, padahal kematian itu bagi orang beriman adalah gerbang pertama dia akan menuju Allah, gerbang pertemuan dengan Sang Maha Pengasih dan Sang Maha Rahman. Orang beriman itu rindu berjumpa dengan Allah, tapi orang yang telah diculik hatinya oleh dunia, dia malah benci berjumpa dengan Allah. Waradu bil hayatid dunya, mereka telah ridha dengan dunia. Watma'annu biha, dibuat oleh dunia ini rasa tenang, senang dengan dunia. Artinya apa? Dia rasa apa yang telah dia peroleh itu sudah cukup sangat. Dan banyak orang hari ini berkaitan dengan dunia, dia ahli dan doktornya, profesor dunia, tapi ilmu akhiratnya anak-anak SD dan TK kaum muslimin. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, sayati 'alan nasi la yabluwanna 'alan nasi la yablughanna 'alan nasi, akan datang suatu zaman kepada manusia di mana manusia pada masa itu mampu menimbang ukuran logam, ukuran dirham hanya dengan meletakkan di ujung jari. Ini saking hebatnya manusia-manusia di akhir zaman, tinggal mengambil satu keping dirham, diletakkan di ujung jari, dia langsung bisa mengetahui berapa berat 1 gram dirham itu, berapa gram dirham tanpa perlu alat. Saking cerdasnya dia dengan perkara dunia. Tetapi kata Imam Hasan Al-Basri, wala yakadu yuhsinul wudu, tetapi mereka tidak mampu, bahkan hampir enggak beres masalah wudu. Masalah wudu enggak beres, tapi masalah berapa ukuran dirham dia dengan meletakkan di ujung jari. Betapa banyak orang hari ini ahli kopi, ahli sekali. Dia tahu ini jenis kopi apa, ini jenis tanaman apa, ini kalau ditumbuhnya bagaimana, ini harus dataran sekian. Ilmunya luar biasa, tapi giliran berwuduknya salah, giliran sholatnya masih banyak yang keliru, bahkan mungkin banyak yang meninggalkan sholat. Jual belinya luar biasa ilmunya kaum muslimin, businessman, manajemen hebat memang luar biasa, tetapi giliran untuk perkara ibadah, perkara agama, nol, SD nilainya, TK nilainya. Namun untuk dunia profesor gelarnya kaum muslimin. Dan inilah tipe-tipe manusia akhir zaman yang telah diculik hatinya oleh dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka lalai dengan ayat-ayat kami. Maka apa efek mereka di akhirat kelak? Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, tempat mereka kelak akan berada di dalam neraka bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka lakukan selama ini di dunia. Masyarul muslimin wa jumlatul mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
Tidak ada solusi terbaik supaya kita terbebaskan dari jerat-jerat neraka kelak, supaya kaki kita tidak terpelosok ke dalam lubang neraka yang paling dalam, supaya kita terbebaskan dari siksaan api yang panas, kecuali dengan kita kembali ke agama ini, kecuali dengan kita serius mempelajari tuntunan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah, kecuali dengan hari ini kita pasangkan azam untuk serius beragama dan serius mempelajari agama ini kembali dan mempraktekkannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi ini dalam surah Al-A'raf 52, dan ini masih menyambung 50, 51 dan 52. Kata Allah dalam ayat 52, "Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun." Dan sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka dengan sebuah kitab, yang kitab itu penuh dengan petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka sejatinya kita beriman dengan Quran, pelajari isinya kaum muslimin. Kita beriman dengan Nabi, amalkan sunnahnya dalam kehidupan. Kita beriman kepada Allah, jaga tauhid kita supaya murni karena untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah selamanya, dan kepada Allah kita akan kembali kaum muslimin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selamat dari siksaan api neraka kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu ayyuhal muslimun. Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilluhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, fa inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Wa inna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal hadirun anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا عند سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم سلم المسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل بلدان. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون. أقيموا الصلاة.